Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan membahas soal PAS-TIK tahun kemarin untuk persiapan PAS-TIK besok ya. Yang kalian harus pelajari adalah bab 1 dan bab 2, kemudian soal-soal yang sudah kita bahas yang ada pada buku kalian bab 1 dan bab 2. Langsung saja. Nomor 1 di situ. Di bawah ini merupakan perangkat lunak pengolah angka. Gampang sekali ya, pengolah angka itu adalah Microsoft Excel. Ya, kemudian menu all borders digunakan untuk pada Microsoft Excel untuk border. Di situ sudah jelas sekali ya dari gambarnya. Iya, jadi digunakan untuk membuat garis tepi. Nomor 3, file menu insert file home insert tag layout itu disebut dengan menu bar. Kalian bisa pelajari itu pada bab 1 ya. 4. Kombinasi tombol keyboard CTRL plus S. Itu berarti S itu maksudnya save. Jadi save itu digunakan untuk menyimpan. Kalau yang lain misalnya CTRL plus O, open berarti untuk membuka. Atau lagi yang biasanya digunakan CTRL plus C. C itu copy, jadi untuk mengcopy. Di-copy, disalin. Kemudian kalau untuk pastenya CTRL plus V, huruf V biasanya itu. Lanjut, simbol operasi matematika perkalian pada Microsoft Excel. Kalau perkalian itu bukan pakai X, tapi kalau Microsoft Excel itu menggunakan bintang. Kalau plus tetap plus, kalau bagi jadi per. Nomor 2, ya diperbesar dulu. Untuk mendapatkan total harga pensil dari tabel spreadsheet. Pensil itu ada pada kolom A, baris keempat. Nah, berarti harga satuannya ada di B4, kemudian jumlah barangnya di C4. Jadi, untuk mengetahui total harga pensil dari tabel spreadsheet itu berarti sama dengan, jangan lupa, kalau rumus itu menggunakan awalan sama dengan B4 dikali C4. Lanjut, bagian yang ditunjukkan oleh huruf Y, lah itu hanya satu. Kalau satu kotak kemarin disebut dengan sel. Sebut sel C3. Kalau satu itu sel. Maaf ya, gambarnya terlalu kecil. Lanjut nomor 4, rumus untuk menghitung jumlah biaya pada alat tulis Dora. Perbesar sebentar, masih tetap nggak kelihatan ya karena gambarnya kecil banget. Di situ jadi ada barangnya itu pada baris keempat sampai 10. Jadi untuk menjumlahkan total harga semuanya, jadi ya ada pada kolom D, dari D4 juga sampai D10. Kalau untuk menjumlahkan tinggal sum, ringnya itu dari D4 sampai D10. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut, kumpulan dari beberapa sel. Nah, sel tadi kan cuma satu. Nah, kalau kumpulan dari beberapa sel itu namanya ring. Lanjut, deretan sel yang mendatar horizontal. Nah, pada Microsoft Excel yang mendatar yang mana? A, B, C, D. A, B, C, D itu disebut kolom. Kalau yang vertikal atau menurun itu kan 1, 2, 3 itu disebut baris. Lanjut,
Program yang digunakan untuk mengedit foto menjadi lebih bagus itu adalah GIMP. Di situ nomor 2, berikut adalah susunan piksel-piksel pada sebuah gambar. Banyaknya piksel dalam sebuah gambar itu adalah resolusi. Lanjut, macam-macam tipe gambar atau foto yang biasa ditemui dalam komputer kecuali berarti pasti itu ya, MP3. 4. Langkah membuka file pada gambar yang akan diedit dengan program GIMP, yaitu kita pilih yang pertama pasti file. Nah, berarti tinggal A sama B. Setelah file itu open. Nah, udah pasti ya. Jawabannya A. File open. Kemudian baru pilih gambar. Setelah pilih gambar itu klik open lagi. Kemudian di convert. Lanjut nomor 5. Lah gambar itu juga ada di buku paketmu. Gambar di samping dalam program GIMP itu biasanya disebut dengan jendela layers. Nah, kamu bisa buka bukumu juga, jendela layers itu juga ada di bukumu pada halaman 21 itu ada layers siluet. Lanjut, teknik menggabungkan dua gambar atau lebih yang berbeda menjadi satu gambar baru dengan program GIMP dikenal dengan pencahayaan ganda atau double exposure. Double exposure itu yang mana? Nih, ya, terlihat jelas ya. Yang C. Kalau A itu siluet. Nomor 7, program yang dapat digunakan untuk membuat GIF animasi. Kayaknya ada dua ya, GIMP sama Microsoft Excel. Microsoft Excel. Bukan. Apa kemarin itu ya? PowerPoint apa? Oh iya, Microsoft PowerPoint kok Microsoft Excel. Jadi selain membuat GIF itu selain menggunakan GIMP, kalian juga bisa menggunakan Microsoft PowerPoint. Lanjut nomor 2. Jenis format file yang ditunjukkan pada gambar di samping ini adalah, di situ sebenarnya kalian bisa, kalau di soalnya beneran bisa kelihatan item tipe. Nah, di situ kalau item tipe itu berarti jenis gambarnya apa, di situ sudah terlihat sebenarnya GIF, tapi karena gambarnya kecil jadi nggak terlihat. Jadi kalau ditanyakan jenis format file itu nanti kalian bisa melihatnya pada item tipe. Lanjut nomor 1 lagi, Hasan menggunakan komputer di rental internet. Hasan tidak ingin orang lain mengetahui situs yang sudah dikunjungi. Hal yang perlu dilakukan Hasan adalah, kalau nggak pengen dilihat apa aja sih yang kebuka, jadi itu harus menghapus browser history. Kita juga udah bahas pada soal yang ada di buku ya. Nomor 2, hal-hal yang perlu dilakukan untuk menghindari dampak negatif jejak digital adalah kalian harus menggunakan internet untuk hal-hal yang bermanfaat. Selain itu juga ada pada buku paketmu lebih banyak lagi. Diingat-ingat dulu halaman berapa. Lanjut nomor 3, ensiklopedia daring online yang pengunjungnya dapat berkontribusi dalam penulisan artikel. Dulu juga udah kita bahas, adalah Wikipedia. Kita bahas sama halamannya juga. Nomor 4, ibu guru mengajak para siswa untuk mencari informasi tentang mengedit foto yang bagus di internet dari 2 sumber referensi atau lebih. Tujuannya agar apa? Yaitu agar memastikan kebenaran informasi. C. 5. Fatimah menerima file dari sahabatnya di internet. Di dalam foto tersebut itu terdapat informasi tersembunyi seperti tanggal atau lokasi pengambilan gambar yang dilihat oleh Fatimah.
informasi tersebut dinamakan, kalau tentang informasi tersembunyi seperti tanggal atau lokasi itu adalah foto metadata. Ketika Umi ingin membuka email di komputer miliknya, Umi itu tidak perlu memasukkan nama pengguna, username, dan kata sandinya lagi. Lah, berkas yang berperan merekam data Umi itu adalah cookies. Silahkan dibuka lagi ya. Ini udah pada bab 2. 7. Contoh ensiklopedia daring. Tadi udah ada, yaitu Wikipedia. Selain itu juga ada Ensiklopedia Britannica, itu juga salah satu contoh ensiklopedia daring. 8. Orang yang buat vlog itu dinamakan vlogger. Kalau blog itu blogger, kalau YouTube YouTuber. Diingat-ingat. 9. Rekaman aktivitas kita di dunia maya yang dapat dilacak oleh orang lain itu disebut jejak digital. 10. Umar ingin mencari informasi di internet dengan bantuan mesin pencari. Contoh mesin pencari adalah ada 2, Google dan Bing. 11. Video yang menyebar luas karena dibagikan oleh orang banyak melalui medsos, media sosial, itu disebut video viral. Terus tulis bawah karena nggak cukup. Lanjut 12. Blog yang dibuat menggunakan media video. Blog itu kan isinya tulisan. Kalau yang berupa video itu namanya vlog. Begitu ya. Sampai di sini dulu. Diulang-ulangi juga, dibaca lagi. Kalian bisa baca bab 1 sama bab 2. Kemudian juga kalian lihat lagi latihan-latihan soal yang ada di buku paket kalian. Yang belum dikerjakan ya sambil dikerjakan. Sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.